Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Iman, Pak Adi, dan teman-teman semua pada presentasi tugas akhir HAP di kelas A, yaitu tentang pelanggaran aturan tata ruang dari dua judul tentang pelanggaran pemanfaatan ruang laut proyek reklamasi galangan kapal milik PT PSI di Batam dan juga pelanggaran batas sempadan oleh villa di Puncak Bogor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayodhya Permita Sarasati dengan NRP akhir 1084. Jadi untuk membahas pelanggaran pertama yang dilakukan oleh suatu proyek, yaitu pelanggaran pemanfaatan ruang laut proyek reklamasi galangan kapal milik PT PSI di Batam, Kepulauan Riau. Jadi PSI sendiri sebelumnya adalah suatu perusahaan itu yang bergerak di bidang manufaktur peleburan baja dan galangan kapal. Nah, di PSI sendiri sebenarnya itu telah dilaksanakan proyek yang mana proyek mereka itu sebenarnya punya hak lahan yang sudah ditentukan oleh dan sudah disertifikasikan oleh pemerintah Batam, yang mana lahannya itu 13 hektarnya itu di darat, yang mana lahannya itu bersertifikat hak guna bangunan, dan 49 hektarnya itu berada di ruang laut, jadi totalnya 62 hektar. Nah, di ruang laut itu sendiri, 49 hektar di ruang laut itu sendiri, ternyata 1,91 hektarnya itu tidak dilengkapi oleh PKKPRL atau perizinan kesesuaian kemanfaatan peraturan pemanfaatan ruang laut, seperti itu. Jadi di daerah sinilah yang sebenarnya dilaksanakan reklamasi galangan kapal tadi gitu. Jadi di daerah sini ternyata tidak dilengkapi oleh perizinan dari PT PSI yang akhirnya diketahui oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat dari peraturan apa saja yang sebenarnya dilanggar ya dari PT PSI sendiri, kita bisa lihat dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, yang mana pada pasal 101 ayat 3 dikatakan bahwa pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu harus dilakukan melalui perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, pasal 118 itu dikatakan jika dilaksanakan pelanggaran seperti itu, sanksinya tuh harus dilakukan secara administratif. Kemudian pada 195 dilaksanakan, ternyata ada beberapa jenis-jenis pelaksanaan sanksi administratif, yang mana itu bisa dilihat dari denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, hingga pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di atasnya. Kemudian pada pasal 196 dikatakan bahwa pelanggarannya itu berdasarkan dari beberapa kriteria. Yang pertama mungkin dari besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggarannya. Kemudian kedua adalah nilai manfaat pengenaan sanksi yang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang. Nah, oleh karena itu, solusi yang harusnya dibawa oleh pemerintah sendiri itu adalah seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, adalah menghentikan kegiatan sementara sampai memenuhi perizinan dasar dalam pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL tadi. Jadi untuk pemerintah sudah melaksanakan yang seharusnya ya di pasal 195 untuk menghentikan PT PSI dalam melanjutkan proses reklamasinya. Nah, untuk PT PSI sendiri dianjurkan untuk mengikuti peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang mana lokasi reklamasi yang mereka gunakan itu ternyata memiliki risiko yang lumayan tinggi. Jadi harus ada konsultasi yang penuh dengan pemerintah, dan juga yang pastinya harus segera mengurus izin kepada pemerintah. Nah, yang kedua adalah pelanggaran batas sempadan oleh pembangunan villa di Puncak Bogor di Bogor. Nah, ini pemerintah melakukan penertiban villa di Bogor karena tidak memiliki KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ternyata pembangunan mereka itu ada di kawasan sepadan Sungai Ciliwung, yang mana seharusnya tidak boleh dibangun. Nah, di sini ada kegiatan penertiban ya sebenarnya oleh Satpol PP kepada villa yang dibangun di Sungai Ciliwung itu. Awalnya pemerintah itu sudah mengirimkan surat peringatan, nyatanya tadi tidak dihiraukan oleh pemilik villa. Nah, untuk sebenarnya peraturan apa yang dilanggar oleh pembangun villanya, pemilik villanya, ternyata ada di Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2016-2036. Disampaikan dalam peraturan ini, ternyata ketentuan untuk penggunaan atau kegiatan di atas sempadan sungai di Sungai Ciliwung ini dan sungai-sungai yang lain adalah
beberapanya itu ada seperti kegiatan budidaya perikanan air tawar atau pengoptimalan ruang terbuka hijau, kemudian pencegahan kegiatan budidaya yang bisa mempengaruhi pada sungai, pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada sehingga tidak berkembang lebih jauh, pelarangan pendirian bangunan selain bangunan, pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air dan ketentuan lebar sempadan sungai itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kita bisa lihat di poin E ya. Ini adalah poin yang dilanggar oleh pembangunan villa ini karena tidak diperbolehkannya sebenarnya ada bangunan lain selain bangunan pengelolaan badan air. Nah, oleh karena itu solusinya adalah dari pemerintah sendiri seharusnya pertama mungkin melayangkan surat peringatan yang jika tidak dihiraukan bisa ditindak tegas melalui pembongkaran atau bahkan dibawa ke Hakim Group itu. Untuk pemilik vilanya sendiri, tentunya harus menghentikan pembangunan sepadan di Sungai Ciliwung supaya vilanya tidak dibongkar oleh pemerintah. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.